Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi anak-anak ibu kapanpun kalian menonton video pembelajaran ini. Baik, kembali lagi dengan Ibu Niputu Kartika Giri Oktaviani, SPDH MPD. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah agama Hindu di Asia. Seperti yang kita ketahui, agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia yang lahir di India dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia. Penyebaran agama Hindu tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi lebih banyak melalui jalur perdagangan, perkawinan, serta pengaruh budaya. Proses ini membawa ajaran seni bahasa serta kebudayaan Hindu berkembang di berbagai daerah. Sejak penyebaran Hindu dapat dilihat dari peninggalan sejarah berupa candi, prasasti, patung, karya sastra, maupun sistem sosial dan budaya yang masih terpelihara hingga kini. Peninggalan tersebut tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi bukti kejayaan peradaban Hindu yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan sejarah dan budaya di Asia. Baik, Ibu akan lanjutkan ke peninggalan agama Hindu di India. Yang pertama itu di India dibagi menjadi 3 zaman, zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad. Zaman Weda itu kurang lebih dari 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Ciri utamanya masyarakat masih sederhana, agraris, bersifat religius. Upacara keagamaan dipusatkan pada yatnya persembahan api suci. Peninggalannya pada zaman Weda ini adalah kitab suci Weda, Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda. Konsep awal dewa-dewa ditemukan pada zaman Weda, yakni Dewa Indra sebagai hujan atau petir, Agni Dewa Api, Bayu Dewa Angin, Surya Dewa Matahari. Dan bahasa Sanskerta Weda itu ditemukan pada zaman Weda. Nilai pentingnya dasar ajaran Dharma, mantra-mantra suci dan ritual yatnya. Baik, yang kedua itu zaman Brahmana berlangsung kurang lebih 1000 sampai 600 sebelum Masehi. Ciri utamanya ditekankan pada tata cara ritual dan kekuasaan kaum Brahmana, yang mana pada zaman Brahmana upacara yatnya dilakukan lebih besar dan lebih rumit. Peninggalannya kitab-kitab Brahmana yang berisi tentang penjelasan tentang makna dan tata cara yatnya. Kitab Aranyaka, ajaran tentang tapa dan meditasi di hutan, dan juga berkembangnya sistem kasta lebih kuat, terutama peran Brahmana. Nilai penting pada zaman Brahmana adalah penguatan upacara, hukum ritual, serta sarana mendekatkan diri pada Tuhan. Baik, kita akan ke zaman Upanishad. Itu berlaku kurang lebih 600 sampai 300 sebelum Masehi. Ciri utamanya peralihan dari ritual lahiriah menuju filsafat dan spiritualis batin. Munculnya pemikiran tentang hubungan Brahman, Tuhan universal, dan Atman jiwa individu. Peninggalan pada zaman Upanishad adalah kitab-kitab Upanishad yang lebih dari 200 teks, misalkan Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, dan juga konsep moksa, pembebasan jiwa. Ajaran filsafat dasar Hindu yang melahirkan Satdarsana, 6 aliran filsafat Hindu. Nilai penting pada zaman Upanishad adalah penekanan pada pengetahuan, kontemplasi, dan penyatuan dengan Brahman. Baik, kita sekarang akan jalan-jalan ke kerajaan Hindu di India. Kerajaan yang pertama itu adalah Kerajaan Maurya pada tahun 321 sampai 185 sebelum Masehi. Didirikan oleh Chandragupta Maurya, berpusat di Pataliputra, sekarang adalah Patna, dan raja yang terkenal pada saat itu adalah Asoka. Kalian mungkin sudah sering dengar. Awal Hindu lalu menganut Buddha.
Peninggalannya adalah prasasti Edik Asoka dan sistem pemerintahan terpusat. Lanjut kita ke kerajaan kedua, yakni Kerajaan Gupta pada tahun 320 sampai 550 Masehi. Disebut zaman keemasan Hindu, yakni raja yang terkenal adalah Samudragupta dan Chandragupta II. Peninggalannya adalah kuil Hindu, patung Wisnu, dan juga peningkatan ilmu pengetahuan, matematika, angka nol, astronomi, dan juga kedokteran yang kita kalau di Hindu kenal dengan sebutan Yajurveda. Kerajaan Andhra pada periodenya 321 sebelum Masehi sampai 184 sebelum Masehi. Lokasinya Andhra Pradesh, Telangana, India Selatan. Raja yang terkenal adalah Simuka pendirinya, Gautami Putra Satakarni yang memperluas wilayah dari Kerajaan Andhra. Ciri-ciri dari Kerajaan Andhra adalah masyarakat agraris, pedagang, dan mendukung Brahmana melaksanakan yatnya. Peninggalan Kerajaan Andhra adalah prasasti Nasik dan Karle, kuil kecil, stupa awal, dan budaya Hindu. Baik, setelah kita mengetahui di India, kita akan jalan-jalan ke Cina. Ya, kerajaan atau pengaruh Hindu di Cina yakni dinasti Han, periode 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, yang mana ciri penyebarannya ajaran Hindu melalui pedagang dan jalur sutra. Peninggalannya munculnya patung dewa Hindu dan Buddha, awal pengaruh seni dan arsitektur Hindu-Buddha di kuil-kuil. Hindu belum menjadi agama utama, tetapi mulai mempengaruhi budaya dan seni Tiongkok. Selanjutnya, kita pergi ke negara kita, Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kalian mungkin sudah mengetahui Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Itu periode kurang lebih 400 sampai 1300 Masehi. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Raja terkenal Mulawarman, peninggalannya Yupa atau prasasti batu, sistem pemerintahan dan agama Hindu awal. Selanjutnya kita terbang ke Jawa Barat, Kerajaan Tarumanegara. Itu kurang lebih 450 sampai 669 Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman, peninggalannya adalah prasasti Tugu, Ciareten, dan kebun kopi. Selanjutnya, tetangganya Kerajaan Kalingga, kurang lebih 6 sampai 7 Masehi yang terletak di Jawa Barat. Raja yang terkenal adalah Ratu Sima dan peninggalannya adalah candi dan prasasti awal Hindu. Setelah kita ke Jawa Tengah, kita masih di Jawa Tengah, yakni Kerajaan Mataram kuno, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, yakni di Kerajaan Medang Kemulan pada tahun 8 sampai 10 Masehi. Ya, raja yang terkenal adalah Raja Balitung. Peninggalannya adalah Candi Prambanan, sistem kerajaan Hindu yang maju. Selanjutnya kita ke Kerajaan Kediri, Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Itu kurang lebih 11 sampai 16 Masehi. Raja yang terkenal adalah Raja Airlangga, Hayamuruk. Dan patih yang terkenal di Majapahit adalah Patih Gajah Mada. Peninggalannya adalah candi, prasasti, kitab-kitab sastra Hindu, sistem kerajaan Hindu-Buddha. Dan kita ke pulau kita tercinta, yakni Pulau Bali. Kerajaan Hindu di Bali, yakni pada periode kurang lebih 10 sampai 16 Masehi. Ciri-ciri dari kerajaan Bali adalah Bali menjadi pusat perkembangan Hindu setelah Majapahit runtuh. Raja yang terkenal adalah Sri Kesari Warmadewa yang memperkuat pengaruh Hindu di Bali dan raja-raja Warmadewa lainnya. Contoh peninggalannya adalah prasasti Belanjong yang ada di Sanur, pura dan candi Hindu di Bali. Tradisi dan upacara Hindu masih lestari sampai sekarang. Nah, itu dia sudah Ibu jelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Asia. Selanjutnya apa sih nilai-nilai peninggalan sejarah Hindu di Asia? Yang pertama itu adalah nilai keagamaan, ajaran dharma, bakti, karma, dan moksa tetap dijalankan
dan juga upacara ritual keagamaan masih menjadi bagian budaya masyarakat. Yang kedua, nilai budaya dan seni. Arsitektur kuil dan candi megah, misalkan Prambanan, Angkor Wat, seni patung, ukiran, tari, dan musik Hindu. Nilai filsafat dan moral. Konsep kebenaran, keadilan, dan kehidupan bermoral, ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Yang keempat, nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kitab suci Weda, Upanishad, Mahabharata, Ramayana sebagai sumber ilmu, dan juga ada ilmu astronomi, matematika kalau kita di Hindu mengenal dengan Warige, sastra, dan pemerintahan yang berkembang. Nilai-nilai sosial ada sistem catur warna atau pembagian tugas sosial. Nah itu dia nilai pada peninggalan sejarah Asia. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang upaya bagaimana sih cara kalian untuk melestarikan sejarah Hindu. Yang pertama, pelestarian candi dan prasasti. Merawat candi dan prasasti seperti Prambanan, Angkor Wat, dan prasasti Belanjong. Kalau di Bali, kita pura-pura besar yang kita ada di Bali atau di Sanggah Pemerajan yang ada di rumah. Yang kedua, pendidikan dan penelitian memasukkan sejarah Hindu ke kurikulum sekolah. Selanjutnya, ada peneliti yang dilakukan oleh arkeolog dan budaya Hindu. Yang ketiga, pelestarian seni dan tradisi. Melestarikan tari, musik, upacara, dan ritual Hindu. Festival budaya dan perayaan agama Hindu yang utamanya harus tetap masih lestari. Pemanfaatan teknologi, digitalisasi naskah kuno, dan virtual tour situs sejarah. Dan yang terakhir, kerjasama internasional seperti program UNESCO dan kerjasama negara-negara Asia untuk menjaga warisan Hindu. Baik anak-anak Ibu semua, demikian yang dapat Ibu sampaikan di video pembelajaran inovatif kali ini tentang sejarah agama Hindu di Asia. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur agama Hindu ke dalam implementasi kehidupan kalian. Terima kasih dan Ibu tutup dengan Om Santi, Santi, Santi Om.